Madain Saleh merupakan suatu situs arkeologi di Arab Saudi yang dibangun lebih dari 2000 tahun yang lalu. Madain Saleh berada di kota Al-Ula, sebuah kota di Arab Saudi yang terletak 300 km di sebelah utara kota Madinah. Sebelum ditinggalkan, situs yang disebut juga sebagai Hijra atau Al-Hijr ini pernah menjadi kota kedua dan pusat perdagangan kerajaan Nabatean. Madain Saleh juga telah diakui sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO. Arsitekturnya sangat menakjubkan karena terdiri dari bangunan dan monumen bebatuan yang diukir serta dipotong menjadi batu pasir. Hal ini membuat Madain Saleh sering dibandingkan dengan kota kuno Petra yang terkenal di Yordania. Lalu, bagaimana sejarah situs Madain Saleh yang berada di kota tersembunyi dan disebut-sebut dihindari oleh Nabi Muhammad ini? Terletak di kota Al-Ula, tepatnya di tengah-tengah antara Petra dan Madinah, Madain Saleh adalah kota reruntuhan yang pernah menjadi ibu kota kedua kerajaan Nabatea. Seperti kebanyakan suku Arab, orang-orang Nabatea pada awalnya adalah suku nomaden, yaitu orang-orang yang suka berpindah tempat tinggal. Mereka merupakan penggembala dan pedagang yang tinggal di tenda, memelihara ternak, mengembangkan pertanian, membangun sumur, serta membuat tangki air hujan. Pada abad ke-1 sebelum Masehi, Madain Saleh sudah berkembang sebagai sebuah kota. Diakui untuk perdagangan dengan rempah-rempah, tanaman aromatik, mur, dan dupa. Bahkan, kawasan ini berdiri sebagai kerajaan yang mandiri dan kaya hingga sekitar tahun 106 Masehi, sebelum ibu kota mereka yaitu Petra diekspansi oleh Kekaisaran Romawi. Orang-orang Nabatea kemudian menjadikan Al-Hijr atau Madain Saleh ini sebagai ibu kota yang baru dan memahat kawasan pegunungan bebatuan ini sebagai rumah tinggal mereka. Situs Madain Saleh masuk ke dalam properti situs warisan dunia oleh UNESCO pada tahun 2008. Situs ini memiliki sekitar 50 prasasti dari periode pra-Nabatean, beberapa gua yang diukir, serta 111 makam, dilansir dari laman World Heritage Convention UNESCO. Gaya dekorasinya mencerminkan pengaruh desain dari campuran beberapa budaya seperti Assyria, Mesir, Fenisia, dan Helenistik. Selain itu, prasasti yang tersebar di sekitar strukturnya juga mengandung beberapa bahasa kuno berbeda. Selain Nabatean, terdapat jejak epigrafi Lihyanit, Tamodik, Yunani, dan Latin. Meski Madain Saleh memiliki sejarah yang penting, namun relatif sedikit penyelidikan arkeologi yang dilakukan di daerah tersebut sampai abad ke-21. Beberapa bagian situs ini pun masih belum digali. Akan tetapi, pemikiran arkeologi saat ini memetakan situs tersebut menjadi 3 area utama. Pertama, yang ditemukan adalah kota kuno itu sendiri, yang dibangun pada abad ke-1 sebelum Masehi. Ini menjadi bagian Madain Saleh yang paling sedikit dipahami, karena sebagian besar reruntuhannya masih tertutup pasir. Penggalian tentatif menunjukkan sisa benda-benda seperti keramik dan koin, serta jejak yang diduga sebagai benteng, tembok kota, dan gereja. Bagian kedua dari situs ini adalah Jabal Idlib, yang berfungsi sebagai tempat ibadah utama, kemungkinan besar untuk menyembah Dushana atau penguasa pegunungan. Area terakhir adalah area yang menyembunyikan makam antik yang tidak diragukan lagi merupakan bagian terpenting dari situs arkeologi ini. Konon, tempat ini adalah salah satu tempat yang dihindari Nabi Muhammad SAW. Dalam suatu riwayat diceritakan bahwa Nabi Muhammad semasa hidupnya selalu mempercepat langkahnya ketika melewati kota Al-Ula ini. Bahkan, saat berjalan melewatinya, Nabi Muhammad SAW tidak menoleh ke kanan atau ke kiri. Selain itu, Ibnu Battuta pernah melewati kota ini dan mencatat bahwa ada rombongan karavan yang bersamanya
enggan untuk berhenti di Al-Ula. Konon, keengganan untuk berhenti itu dikaitkan dengan Al-Ula yang disebut sebagai kota hantu atau kota terkutuk. Dikatakan juga bahwa masyarakat Arab menyebut Al-Ula sebagai markas jin yang harus dijauhi karena kaum Nabatean menolak meninggalkan kepercayaan mereka. Mereka disebut tidak menyembah Tuhan, melainkan menyembah dewa-dewi. Terlepas dari penilaian tersebut, Al-Ula terus dihuni oleh sebagian penduduk Arab hingga saat ini. Adapun pemerintah Arab Saudi tengah mengucurkan modal hingga ratusan triliun untuk membangun Al-Ula. Kawasan bersejarah tersebut juga akan dikembangkan agar semakin menarik minat wisatawan mancanegara.